Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas Spanyol. Sesuai dugaan saya, dari awal sejak saya membuat video soal Euro 2024, saya sudah bilang bahwa Spanyol adalah tim paling segar, yang paling berpeluang untuk jadi juara. Dan itu dibuktikan saat Spanyol mengalahkan Jerman 2-1. Jerman, musuh terberat, salah satu musuh terberat ya. Apalagi status mereka sebagai tuan rumah. Spanyol menang 2-1 dengan gol dari Dani Olmo dan Mikel Merino. Sedangkan Jerman sempat membuat skor imbang lewat Florian Wirtz. Nah, kalau kita melihat pertandingan kemarin, kita akan menyaksikan sebuah pertandingan yang berimbang sebenarnya. Dan apa yang membedakan kedua tim sangat sulit untuk dilihat. Hanya kesalahan-kesalahan kecil saja yang bisa membuat perbedaan di pertandingan. Dan menurut saya, Spanyol ada sedikit kesalahan di pertandingan kemarin. Karena sedikit mengendorkan permainan saat unggul 1-0 di menit ke-51. Setelah itu Spanyol lebih banyak bertahan, bahkan Luis de la Fuente dengan yakin menarik dua winger muda, Nico Williams dan juga Lamine Yamal, juga Alvaro Morata, pemain di lini serang, langsung ditarik keluar. Dengan mundurnya pemain Spanyol, dengan berkurangnya tekanan, membuat Jerman leluasa. Dan saat itulah Jerman memiliki power atau staying power. Mereka punya kuasa atau keleluasaan untuk menyerang Spanyol. Memang beberapa kali peluang Jerman berhasil ditepis oleh Unai Simon atau pertahanan. Tapi lama-kelamaan bobol juga, seperti yang terjadi lewat gol Florian Wirtz yang dirancang dengan sebuah gol gaya Jerman ya. Dimulai dari umpan Mittelstadt kepada Joshua Kimmich yang memberi umpan ya, walaupun posturnya tidak begitu besar, dia mampu memberi umpan lewat sundulan kepada Florian Wirtz dan menjadi gol. Inilah permainan terbaik Spanyol sepanjang turnamen. Dengan 2 gol lawan Jerman, mereka sudah mencetak 11 gol. Dan apa yang membuat Spanyol berbeda dibandingkan tim-tim lain, yaitu efektivitas permainan. Berdasarkan situs UEFA.com, Spanyol tercatat menjadi tim dengan jumlah tembakan terbanyak, yaitu sekitar 112 tembakan. 35 diantaranya mengarah ke gawang. Lalu ada tembakan melenceng 45 dan tembakan di blok sekitar 40-an ya. 112 tembakan. Itu artinya apa? Karena mereka selalu berhasil memanfaatkan atau mencoba peluang mencetak gol. Dengan begitu, peluang untuk menang bisa terjadi. Selain itu, kalau tidak efektif juga tidak mungkin bisa melakukan itu. Permainan Spanyol, kalau teman-teman lihat, mereka tidak terlalu lama menguasai bola. Apalagi di sepertiga pertahanan lawan. Spanyol akan melakukannya seefektif mungkin. Lamine Yamal kepada Pedri atau kepada Rodri atau Dani Olmo. Seperti yang terjadi saat gol Spanyol pertama, itu tidak diduga ya, Dani Olmo dari belakang lari dan menerima umpan tarik dari Lamine Yamal dan terjadilah gol. Dan untungnya ketajaman Spanyol teruji ya. Pemain-pemain Spanyol bisa memaksimalkan peluang sebaik mungkin, utamanya lini depan, Dani Olmo, apakah Fabian Ruiz, Alvaro Morata, Nico Williams. Sedangkan Lamine Yamal masih belum beruntung, dia lebih banyak memberi umpan ya.
Ya itulah, Spanyol memang beda dibandingkan tim-tim lain. Mereka kualitas mungkin sama ya dengan Jerman, Portugal, Prancis, Inggris, skillful, punya skill sama. Tapi gaya sistem bermain yang efektif, itulah yang tidak dipunya oleh tim-tim lain. Maka itu Spanyol kali ini memang pantas ke semifinal. Sebuah kemenangan yang layak dan mereka pantas mendapatkan tiket ke semifinal dan akan melawan Prancis. Bagaimana peluangnya? Tentu saja menurut saya terbuka sekali. Karena Spanyol seperti dikatakan pelatihnya, juga pemain-pemainnya bermain dengan hati. Dani Olmo bilang bahwa mereka seperti melupakan kelelahan di kaki, tapi hati mereka yang besar bisa mengalahkan kelelahan di kaki. Ya itulah yang terjadi ya. Bermain 120 menit, Spanyol masih bisa membuat gol di menit akhir yang hampir saja adu penalti, tapi mereka bisa mencegahnya. Dan karena bermain dengan hati ini, mereka berpeluang untuk mengalahkan Prancis. Kualitas permainan, kualitas pemain mungkin sama. Prancis, siapa yang tidak kenal para pemain Prancis? Kebanyakan mereka main di klub-klub besar. Kylian Mbappe, Barcola, lalu Camavinga, Tchouaméni, N'Golo Kante, Ousmane Dembele, Theo Hernandez, Mike Maignan, Dayot Upamecano, William Saliba, semuanya main di klub-klub besar. Sedangkan Spanyol lebih merata, ada juga tim biasa, Real Sociedad, RB Leipzig, tapi sistem permainannya sudah jelas. Mereka satset, mereka tidak banyak cincong, tidak terlalu banyak mengolah bola, satu kesempatan bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan maka itu, lawan Prancis memang bakal sulit ya. Tapi dengan permainan efektif, percobaan tembakan yang selalu ada, karena permainan efektif maka bisa melakukan tembakan ke arah gawang, saya yakin Spanyol tetap bisa menang. Paling tidak menang 1-0. Itu pun mungkin harus perpanjangan waktu, karena kita tahu bagaimana kualitas pertahanan Prancis. Cukup bagus. Kiper mereka, Mike Maignan, juga cukup bagus. Dan pantas kita sebut juga kalau Spanyol ini sudah saatnya. Ini tahun 2024 menjadi momen bagi mereka untuk meraih trofi keempat, sekaligus menjadi raja di Eropa. Mereka sudah 3 kali meraih trofi Piala Eropa, 84, 2008, dan 2012. Dan saat ini 2024 itu saatnya bagi Spanyol untuk meraih supremasi lagi. Dengan Luis de la Fuente, saya melihatnya seperti Spanyol di era Carlos Puyol dan kawan-kawan, Xavi Hernandez, dengan metode permainan yang berbeda, lebih segar, lebih satset, dan tidak mungkin gelar itu akan diraih tahun ini. Walaupun masih ada rintangan-rintangan yang mungkin menghadapi Spanyol. Prancis, mereka harus mengatasi Prancis lebih dahulu. Setelah itu mungkin melawan Inggris, Belanda, atau ada kejutan Turki atau Swiss masuk ke final. Kita tidak tahu. Yang pasti Euro 2024 masih menarik untuk disimak. Demikian ulasan saya soal Spanyol, kemenangan Spanyol yang memang pantas diraih dengan permainan mereka, dengan kepercayaan diri mereka, dan dengan kecerdasan pelatih maupun para pemain mereka yang main dengan hati. Demikian ulasan saya. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.